Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fa'fana bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim. Rabbi fa'fana bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat YouTube, Jurpanon, sahabat Facebook. Sekarang ngobrol dulu sebelum kita pembukaan rukiah. Ngobrol dulu. Saya ingin menyampaikan, ini rukiah sebetulnya bukan untuk menjadi kesurupan, bukan untuk menjadi reaksi-reaksi yang tidak diinginkan. Sebetulnya ini rukiah untuk penenang, pengobat, yang penjaga dari kekuatan-kekuatan roh jahat, kekuatan-kekuatan jin seperti elet, santet, guna-guna, jin-jin atau nafi yang pernah kita mandi di lowi, pernah mandi di guha-guha, atau pernah ritual, atau pernah punya pusaka-pusaka, atau pernah kita tapak-tapak, yaitu mungkin jin yang masuk atau terkontaminasi oleh makhluk-makhluk jin gaib. Lama-lama kita menjadi berubah, masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam rasa, masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke otak, pikiran. Lama-lama kita berubah. Tadinya orang itu baik-baik jadi beringas, jadinya orang itu asalnya lembut jadi kasar, cepat tersinggung, banyak istilah nama kecelakaan gitu, kecelakaan misalnya malah sial, banyak sial. Dan ada pernah kejadian seumur tidak kawin-kawin, pernah punya pekerjaan sial jeung sial, banyak masalah dan kecelakaan, dan sering istilah berantem. Mungkin dari pusaka bisa. Kalau di rumah nanti siapa kebetulan sahabat-sahabat yang punya pusaka, kalau mau mengecek sekarang apakah pusaka ada atau tidaknya, dan apakah pusaka ini masih aktif dan masih berfungsi atau masih ada-ada, coba pegang dari pertama sampai ke habis, pegang terus yang tangan kanan. Kalau ada reaksi seperti panas, getaran, gerakan itu masih aktif, tapi tidak akan tahu pasti masalah makhluknya, tapi harus komen lah. Dan kalau di rumah, sekitar di rumah perasaan gak enak, gak nyaman, sering berantem, sering istilahnya kalau tidur sering ada hayalan-hayalan, mimpi buruk, coba rumah tekan kedua tangan terus sampai ke beres tuntas lantai ya, di lantai. Kalau ada reaksi-reaksi tabur itu menyerang. Kalau merasa tenang, nyaman, enak, itu berarti tidak menyerang, mungkin energi negatifnya misalnya menghilang. Dan kalau di ke atas untuk menunjukkan apakah di atas itu banyak makhluk atau di sekitar rumah kita yang mengganggu, itu harus kita rentangkan tangan, dua tangan ke atas terus sampai ke habis, sampai ke tuntas ini bacaan ini. Dan kalau kita punya penyakit di dalam diri kita, apakah ini penyakit non medis atau medis, ya pegang yang sakitnya yang mana. Setiap kita tarik nafas, tekan langsung seerat-eratnya, keluarkan nafas langsung tarik. Kalau ada reaksi lemas, pusing, mungkin panas, ya itu berarti bukan penyakit non medis ataukah tertumpangi oleh kekuatan-kekuatan gaib. Coba kekuatan gaib itu bukan dari santet aja, banyak ya, seperti kita pernah masuk ke tempat angker atau kayak jin,
jin menyukai kita masuknya. Kebanyakan kan tidak sadar bahwa tubuh kita sudah kemasukan kekuatan jin, seperti keluarga sering cekcok, sering berantem pas ya, berarti kita ada kekuatan jin. Sebetulnya kan Allah itu menciptakan bukan untuk berantem, bukan saling menyakiti, tapi untuk harus kita damai, harus kita tenang, harus kita bahagia. Sebab manusia itu semuanya nanti mengharapkan kedamaian, ketenangan, keselamatan, kebahagiaan, semuanya yang dicari-cari. Sampai kemana mudah-mudah untuk kebahagiaan, sampai berapa uang dikeluarkan untuk mencari kebahagiaan, padahal kebahagiaan itu di dalam hati, yaitu untuk banyak zikir, banyak ritual ruqyah untuk pembersihan. Sebab ada namanya kotor, namanya jin, namanya setan itu selalu mengikuti, selalu mau masuk, selalu menggoda, selalu mengganggu. Makanya kita sering-sering meruqyah diri dengan ruqyah kalimah-kalimah Allah, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab membaca ayat suci Al-Quran itu istilahnya wajib, bukan sunnah, wajib. Makanya kita sering baca Al-Quran, sering baca ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah akan tenang, terhindar dari kekuatan negatif, ya, seperti santet, pelet, guna-guna, atau nugus ngabdi karena jimat, terus ngukut jimat, terus ritual sasajen apa itu. Dan itu betul nyalah aturan. Kita sudah berhubungan, sudah istilah jangan coba bergabung dengan makhluk-makhluk yang seperti itu, seperti makhluk-makhluk jin. Sebab setan tidak ditarik pun akan datang, apalagi ditarik. Sebab dari dulu setan itu menggoda terus musuh-musuh kita. Makanya kita dekatkan diri kepada Allah dengan cara ruqyah, dengan cara salat, dengan cara yang lain-lain. Ya, suara kan? Ya. Naik suara. Suara 17, 18. Orang yang kalau grup tuh bisa buat sih. Kudu ngelaporkeun. Heeh. Jadi tuh bisa ngabagikan grup deui. Aya ngelaporkeun. Tadi laporkeun gitu. Jadi Anda nawahan Anda tidak bisa mengirim, bisa ngabagikan. bisa ngabagikan. Sebab dilaporkeun. Bae ieu coba geus 30 langsung 30. Nah, ini seperti biasa memulai itu dengan azan. Sebab azan itu bukannya untuk sholat, lebih baik ya, bukan untuk waktu sholat untuk nama tong seukur sholat wae, tapi setiap kita mau sholat hati kita harus adzan. Sabab adzan itu seperti panggilan sembahyang, panggilan sholat. Dalam hati kita tanamkan adzan agar kita terpanggil terus sholat. Dan kedua qomat itu kita harus siap setiap waktu, kita harus sholat. Dan ketiga sholawat, harus sering-sering kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketiga minta ampunan, yaitu istighfar. Sering-sering kita istighfar agar kita dikasih ketenangan dan keselamatan. Sudah jam 11:30 ya? 11:30. Ya, mungkin kebetulan siapapun yang punya pusaka, coba keluarkan di rumah. Aku ngecek di rumah siapa yang punya, coba kepal dipegang alat sampai terus dibaca sampai tuntas. Contoh ki. Nah, tadi ini terus contoh. Kepal sampai selesai. Contoh. Sampai selesai ini dipegang ini.
nanti ada apa terjadi atau ada apa atas ini khodam ada getaran nih, ini ada getaran nih. Nah, ini ada getaran seperti ini khodam aktif. Nanti akan disebutkan khodam-khodamnya setelah selesai kita meruqyah. Nah ini ada ini isi. Nih, tekanan besar. Itu dari sahabat JP ya, mungkin nanti ya terakhir ya, bisa di tidak di, tahu tujuannya. Akan masukkan ini cuman mengecek energi. Nah, apakah energi ini masih kuat apa sudah lemah atau sudah ditinggalkan oleh penunggunya. Sebab ini tidak punya kekuatan apa-apa, tapi yang kita kebanyakan yang kita minta bantuan, yang dianggap sakti, dianggap kuat itu jinnya. Bukan ini barangnya itu ciptaan manusia. Nah, kita langsung aja mulai. Kita sama-sama renungkan, kita sama-sama fokus, kita sama-sama kita minta tolong kepada Allah agar kita dilindungi dari segala mara bahaya, dari segala kekuatan-kekuatan yang seperti kekuatan dari jin, atau dari kekuatan ilmu sihir, atau dari kekuatan pusaka-pusaka yang dianggap kuat, tapi yang paling kuat itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sakti Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun tidak bisa apa, cuman saya untuk sedikit ilmu untuk mengamalkan kepada semua orang. Tujuan saya untuk menolong, bukan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Juru Panon dan sahabat-sahabat Facebook, sekarang saya akan mengadakan lagi ruqyah. Mikrofonnya Ini ada gangguan nih. Kecil suaranya. Kedengar ya, cukup ya? Cukup ya. Nah sahabat, ini sudah malam. Sudahlah, singkat aja lah. Saya terima kasih kepada yang menonton. Mudah-mudahan tujuan-tujuan kita dan maksud-maksud kita, hajat kita terkabul, dan mudah-mudahan diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran semua kita pekerjaan kita, agar kita sukses dan kita diberi ketenangan dan kita dilindungi dari kekuatan-kekuatan yang lain. Jangan lupa bagikan. Nah, jangan lupa bagikan, share, dan jangan lupa ke YouTube Juru Panon, subscribe. Nah, sekarang saya akan tidak banyak lagi bicara lah. Di bintang tamu kemarin kadinya. Ya bisa, ini bintang tamu nih. Bintang tamu. Baik, maaf ini sudah kolot kecalet tetuanya. Ya, kamu ruqyah bagus. Nah, Bintang tamu. Nah, ini bertanya dulu, apakah mau dirahasiakan ataukah privasi. Mau dibuka. bebas gitu. Buka. Ya, Sebenarnya ada. Nah ini cuma istilah mah agar kita dikasih ketenangan, agar dikasih kesehatan, agar kita dikasih keselamatan. Saya akan memohon kepada Allah kita ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat, saya syariat, bukan saya punya bisa apa-apa. Saya cuma punya ilmu sedikit untuk diamalkan. Kan ilmu itu harus diamalkan walaupun sedikit, sekemampuan kita. Nah sekarang kita akan memulai ke yang pertama. Son kurang. Son
cik pecahan tong make eta tong make Oke, nanti clip on Ya komik itu anu panjang. kita kali ini Maaf lah banyak gangguan lah. cek Cek. kumaha suara Cing. komen nanti komen Cuma beres. Ayo suara. tarik tuh Tarik. Cing komen. Kurang jelas. Ada. tadi mah gede dulu urang mah Jelas. ada Siap. Jelas. Ya. Berarti mendingan ku ya, Cak. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ke-1 biasa melaksanakan adzan sebab adzan itu untuk mengingatkan kita sholat. gede Ya, mulai kita memohon semuanya kepada Allah, sangkan kita ya doa kita, rupiah kita masuk ke dalam hati kita agar kita mempunyai ataukah mempunyai ketenangan, keselamatan, kebahagiaan. Sebab bahagia itu adanya di dalam hati, dalam pikiran rasa kita. Sekarang mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tarik nafas, sok pelan-pelan seperti ini untuk menarik biasa energi oksigen yang baru. Tarik dari hidung, keluarkan dari mulut untuk sirkulasi. Mungkin energi kita sudah tercemar apalah gitu. Serang tarik. Nah, sekarang maju ke shalawat.
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fawfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fawfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Tarik nafas lagi sekuat-kuatnya dengan badan kita tegakkan. Insya Allah ini sehat terus menerus kita rupiah. Maju lagi, selanjutnya lagi salawat lagi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fawfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fawfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Tarik nafas lagi sekuat-kuatnya. Keluarkan lagi dari mulut. Lanjut ke salawat lagi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fawfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fawfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Tarik nafas lagi. Yang kebetulan punya penyakit tangan yang kanan itu memegang yang tempat yang sakitnya, agar kita tembus energi-energinya, agar kita buyar energi-energinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ngangkat. Sekarang lanjut ke istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Tarik nafas lagi. Lanjut lagi istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Tarik nafas lagi. Agar kita kekuatan bacaan ayat suci Al-Quran itu menyatu dalam tubuh kita.
Lanjut istighfar lagi. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Tarik nafas lagi. Sekarang lanjut ke bacaan-bacaan selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Tarik nafas lagi. Masih lama, sekitar baru seperempat jam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, ma alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah. Bismillah ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Qahhar ya Adim. Bismillah ya Allah ya Jabbar ya Qahhar ya Adim. Bismillah ya Allah ya Jabbar ya Qahhar ya Adim. Bismillah ya Allah ya Jabbar ya Qahhar ya Adim. Bismillah ya Allah ya Jabbar ya Qahhar ya Adim. Ya Jabbar ya Qahhar ya Adim. Ya Jabbar ya Qahhar ya Adim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Berikanlah kekuatan, berikanlah kekuatan, berikanlah kekuatan ya Allah. Berikanlah mujizat-mujizat di malam hari ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berilah kekuatan, berilah energi positif, berikanlah energi positif dalam tubuh kita semua ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah.
Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, 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 Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, Allah ya Rasulullah, Allah ya Rasulullah. Ya, sekarang semuanya berdoa dalam hati masing-masing, sebab doa semuanya, hati semuanya mungkin ke saya tidak akan tersampaikan. Masing-masing tujuan punya pasti beda-beda, ada yang mau ini mau itu. Ya, sekarang mulai saya akan menarik energi dari kekuatan-kekuatan Al-Quran agar kita terkabul dalam hajat-hajat kita dan tujuan-tujuan kita. Mata pejamkan, kita bermohon kepada Allah yang baik dalam hati kita. Minta apa saja bebas, tapi hati minta yang baik-baik untuk kehidupan kita, untuk ketenangan kita, untuk kebahagiaan kita, untuk kesehatan kita, dan untuk keselamatan kita hidup ini. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allahu akbar. 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 Allah, 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 Allah. Ya Allah, ya Allah, Subhanallah, ya Allah. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dijabah, dikabul segala tujuan-tujuan kita yang ada di dalam hati, yang bersih, yang di dalam hati, yang murni. Nah, sekarang tinggal siapa yang merasakan. Bagaimana merasakan? Sebenarnya ada apa? Ini ada negatif, ini dari luar sebetulnya. Ada energi kekuatan nanti ini disempurnakan lagi ruqyahnya. Ini mah cuman dasar. Sekarang nanti mungkin sampai ke pengeluaran, sampai ke pembersihan, agar tidak kekuatan energi negatif dan mengganggu dalam hati dan pikirnya. Sebab ini pikirnya sering kacau, sering cek suna merudet, ya rudet para luguh. Sekarang mulai di ruqyah ini. Nah, sekarang depan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Nah sama ini kejadian ini khodam yang tidak benar, khodam untuk merusak jiwanya, hatinya dan perasaan-perasaan. Ini khodam seperti ada khodam cewek dan khodam ular. Khodam cewek seperti angkat sulama ini gitu. Nah, ini dan ada ular, ada apa ini mungkin dari kekuatan-kekuatan orang lain yang punya jimat, yang punya kekuatan isim dan yang punya kekuatan mantra-mantra. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar. Saha. Siapa ini? Baru masuk. Siapa ini? Saran saya. Kok jangan mengganggu. Siapa ini? Jangan mengganggu. Siapa? Kiriman? Ataukah yang nyelusup dalam tubuh? Bicara. Jangan hahu bicara. Sok, senang bicara. Terus terang. Siapa yang menangis itu? Apa yang ini tadi? Oh, ini tadi. Naon atuh tadi aku junalah ngomongnya bisa tengah sok aku maki ya sok bisa tengah artian ini na. Sok urang Sunda juga mah. Kunaon atuh ya asup ka teh atawa tiluluhur atawa ditahan, cing ditahan ya. Oh, ditahan sa. Urang ajar jelema teh kita sagala. Arek nyiksa sabatur menyakiti orang lain itu benar ada jelema. Siapa yang nyuruh? Ya dari mana? Coba tunjukkan oleh nenek. Tunjukkan. Privasi ya kalau yang nyuruh, tapi tunjukkan dari mana. Dari mana tunjukkan? Oh, dari sana. Ada urusan apa tuh? Nah, sekarang beginilah. Nenek daripada di tubuh ini merasa diganggu, merasa tidak nyaman, lebih baik keluar. Nenek keluar aja lah dengan tenang. Saya akan doakan dengan kirim Fatihah agar kita sama-sama istilahnya cari kedamaian, cari ketenangan, cari kebahagiaan. Semua makhluk itu yang dituju itu kebahagiaan, ketenangan, jangan saling menyakiti. Apalagi ini tubuh manusia sampai dimasukkan begini, sama saja ini aja kurang ajar. Berani-berani masukkan ke dalam tubuh manusia. Ada banyak di dalam. Berapa orang? Ada dua. Apakah betul itu jam ular itu? Ada ular? Tapi kayaknya dia mah udah emang benar udah pengen keluar, cuma takut mungkin ya. Mau pulang takut murnya. Mau keluar. Ini ular itu dari mana sekarang? Gampang. Itu masih suruhan samanya? Sama suruhan? Suruhan siapa nih? Sama satu itu sama ular. Oh beda ini. Nah sekarang Nini bahasa Indonesia mah nenek lah. Nenek sekarang mau keluar aja dengan ikhlas, jangan masuk ke tubuh ini. Saya akan doakan dengan agar kita tenang, sama-sama tenang. Itu nenek pasti terpaksa masuk ke ini. Ada yang nyuruh untuk mengganggu jiwa ini agar kita tunduk, agar kita tarik, agar gimana lah itu tujuan-tujuan orang sampai menyakiti tubuh ini. Padahal itu orang itu dengan menyiksa ini main di belakang. Sudah, sekarang keluar aja. Mau antar. Sekarang udahlah pulang aja ya. Kasihan. Sok. Udah.
Belum botol? Nah, tahu nak kelas lah, ada minum ya. Nah, kenapa Masih. ada? Aku cai. Ya sahabat-sahabat, itulah kejadian yang tidak duga. Sedangkan saya itu tidak mengharapkan begitu, tapi ini serangannya tidak duga masuk dalam tubuh dan bereaksi. Tujuannya itu akan melawan, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Boy. Tak apa. Terus stop kontaknya. Kesal, capek. Itu mungkin sosoknya nenek-nenek. Ya mungkin sesok ular belum keluar. Belum keluar sesok ular. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Itu membuat ular itu menggerakkan hati pikirannya, perasaan takut. Tenang. Tenang. Yang beresan sekalian bersiap. Bagus. Hah? Kumaha sih? Nah, berat Oke. Berat. Nih, sahabat, berasa berat. Ini energi negatif belah kiri. Saya akan membersihkan dulu. Ya, lu buka panjang tinggi kita, udah cukur. Soalnya dia jauh ke tukang cukur kita, bawa pura gitu. Lain ku gunting geus teu neurak. Kita sama lah, kita menyangan terus. Maaf lah, saya mah banyak humor lah. Ini bukan sebetulnya. Ini biasalah. Bismillah. Ini berat. Mana beratnya? Oke, pemirsa, masih ada. Ini ada kiriman dari sahabat JP. Dia mempunyai jimat tapi tidak tahu tujuannya untuk apa. Nanti Ki Idin bisa berkomunikasi atau interaksi dengan batu ini. Nah, ini sekedar doa, sebab segala sesuatu untuk pembersih itu air, bukan apa air yang kita untuk membersihkan itu air. Nah, ini jangan dianggap sekali air itu mengandung sesuatu. Kalau kita tanpa air akan mungkin mati, mungkin ada masalah. Oh, tarik nafas erat, buang kena bahan, diminum, jangan diputus. Oh, tadi pelan-pelan nanti keselak. Langsung yakin tapi lalu. Karena energi akan kita energi melawan energi negatif. Nah, sekarang ya siapa yang ada komen nggak? Yang kemarin mana? Kemarin loh. Ada yang Belum. kemarin? Belum, enggak ada. Kayaknya enggak ada. Nonton Belum muncul lagi. Nah, yang gimana komennya?
ini ada yang ngomen bohong katanya. Ya, monggo kalau Percaya bohong atau tidak mas ya kembali ke itu diri sendiri. kembali sendiri. Bersama begini, bukan ini malah masalah percaya nggak percaya mah cuman begini lah sepele. Banyak yang tidak percaya kepada neraka dan surga. Kalau kita percaya kepada neraka dan surga akan takut. Coba kita, neraka itu kan sunuh lentap siksaan gimana, kan gak takut, tetapi kita menjalankan kesalahan. Kalau enak surga, kalau kita yakin percaya surga, akan kita betul-betul melaksanakan ibadah. Sebab surga itu enak tempatnya. Nah, begitu. Makanya itu monggo silahkan, terserah masalah itu. Sedang ada komen lagi? Belum, cuman ada ini saran Gimana? coba poster kalau rapi rambutnya lebih bagus kata Ya, dari saya. insya Allah pan gini saya mau maksud begini. Pan kebanyakan orang itu datang ke makam, datang ke kuburan, datang ke kayu-kayu, ke gua-gua untuk minta kekuatan, minta rezeki, minta tauhid, minta apalah itu. Tak begini wajah setan iblis. Makanya jangan didekati, makanya dijauhi. Itu mah cuma penampilan, tapi jangan coba-coba hati iblis penampilan. Oke, jangan. Tapi harus memang ini cuma gambaran sama. Nanti kalau ke depan nanti pakai yang biasa lebih rapi. Itu sebab kebanyakan saya punya pusaka ini, wah bangga, padahal apa isinya? Kebanyakan iblis, setan-setan. Nah, makanya begini, ya insya Allah saya beratin, saya terima. Kritikan. Nah, terima. Bebas. Bagus. Memang itu Saya alhamdulillah dikasih Komen. kritik. Saya mah tidak apalah. Justru saya asingkan jempol. Berarti saya diperhatiin. terima kasih. Nah, terima kasih semuanya yang komen. Nah. Apalagi ada? Kalau buat usaha bisa enggak? Insya Allah usaha. Untuk Tergantung rupiah. niat ya. Nah, Tergantung rupiah niat. ada ke usaha terus nanti setiap minggu kita rupiah, malah di rumah rupiah apalah usaha apa. Sebab energi yang negatif mah tidak diundang, datang sendiri, apalagi diundang. Ya, begitu. Kalau membersihkan itu paling bangga, enak kita mengotori jiwa kita paling enteng, paling gampil. Tapi membersihkan mungkin bertahun-tahun belum ada terasa, bertahun-tahun terus membersihkan. Coba menempel terus kebul, kalau contoh rumah lah sudah kita bersihin rapi-rapi, kotor lagi, balak lagi, kebul lagi, nah begitu. Jadi bersih mah hanya sesaat ya. Nah, Hanya sesaat. makanya kita melawan dari kekotoran, melawan dari energi negatif, dan melawan dari aura-aura negatif yang kita membawa ke hati kita kejelekan. Sekarang apa lagi? Ada komen? Asli mana Pak Haji? Oh, asli keturunan jelek lahir lah. Lahir mah Asgar. Asli Garut. Garut. Dari Cisewu lah. Tahu Cisewu, tahu pegunungan, sisi gunung di situ ada gunung. Insya Allah dulu pernah pesantren dari gunung kalau nggak salah guru saya Pak Ustadz Latif, atau enggak, atau masih ada gitu. Saya belum tahu, sudah lama belum bertemu. Kalau ada masalah ke guru saya Pak Ustadz Latif, yang pertama kita mengajari Al-Quran, yang kita mengajari kitab-kitab. Nah, sekarang gimana, ada komen? Lagi live di daerah mana mang? Oh, live Kalau live Pamengpeuk. Untuk Bandung ya. Bandung, bukan Pamengpeuk Garut. Nah, saya Untuk sudah Bandung. sudah merantau sudah sekitar hampir 25 tahun, 30 tahun lah Dari Cisewu Nah. merantau ke Bandung. Sudah mungkin ya. Yang Nggak ada punya lagi. ini mungkin ya yang punya pusaka Nah, apa, kalau bisa pusaka, insya Allah, kalau nggak dibawa, kalau bisa mah fotonya aja bisa saya cek, Kirim. apa-apa kirim fotonya. Saya untuk tujuan saya bukan apalagi untuk menyelamatkan dari keyakinan dari kekuatan yang tidak benar jalurnya. seperti ini tuh. Ini ada 3. Ya. Nah, si pemilik itu nggak tahu ini apa kegunaannya. Dibawa-bawa we. Tapi nggak Ya. tahu fungsinya untuk apa. Kadang-kadang ini kodamnya itu sama seperti kita, ada perasaan marah, perasaan gak enak, perasaan tidak diberi makan, sama itu
khodam itu kalau bahasa itu pembantu kita, yaitu yang ini merupakan pengikat agar kita jin di sini tidak kemana-mana, agar kita membantu kita. Itu salah, itu musyrik. Makanya kita tetap harus kita untuk keselamatan kita mah, untuk ketenangan, untuk agar kita bahagia kuat, itu jangan lupa sholat, salawat, istighfar. Makanya kita adzan itu harus ditanamkan diri kita. Setiap ingat adzan berarti sholat, setiap kita qomat berarti siap kita sholat, berarti terus kita salawat kepada Nabi Muhammad yang sudah kita memimpin kita. Istighfar, harus banyak istighfar. Doa itu tidak tembus kalau kita hati kotor, tidak bersih. Sekarang apa yang ada komen lagi? Putra putri masa depanku pamengkuk asem bukan? Ya. Tuh. Langsung lah. Udah ada komen lagi? Belum ada. Langsung lah mediumisasi. Ya, mediumisasi. Ini saya mediumisasi tidak full ke badan kita, sebab ini mungkin kalau full udah mengganggu ini cuman mungkin bicara kita tanyain apa dalamnya itu, apa yang maksud tujuannya, dan membantu apa ini ke orang itu, apakah sudah masuk ke dalam tubuhnya yang punya ini atau belum, atau kalau ini merasa benci atau merasa enak, bahagia, atau merasa tenang gitu, atau merasa lapar. Itu saya tidak tahu sebab belum dimasukkan. Saya itu izin dulu kepada Allah, sebab yang mengurus semua makhluk gaib atau makhluk asli. Kita Allah yang mengurus. Sekarang mulai kita saksikan. Ya dulu itu ya. Ini. Seperti ayat Cukup. Iya dulu. Cukup kelihatan ya, seperti kerang. Seperti itu kijing lah itu. Kijing. Entah apa makhluknya, sampai ini getaran di saya sudah aktif. Mungkin mau masuk ya katanya. Ini entah apa yang terjadi, saya tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Adam. Saya izinkan masukkan kekuatan dari benda ini. Bismillah, ya Allah, Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya sepuh teh nu aya dina batu eta. Biasanya rios tujuanna ngarah gaduhna terang gitu. Tujuanna sepuh eta teh kanggo naon gitu. Kanggo kekuatan naon gitu. Oh, mungkin sudah lama tidak dikasih makan. Hah? Apa itu kalau boleh tahu? Memberi makannya itu dengan apa? Ayam, mungkin ayam. Dan ayam. Bisa bicara tidak? Ya, sudah lah. Cai. Nah itu tadi susah bicara. Nah, berapa biji? 3. Nanti ini nggak bisa bicara. Ini. Apa? Berapa orang? Tapi orang itu berantakan. Mungkin ada seperti yang paham eta ya, heta seperti letah keluar dan bibir tebal. Bicara itu susah. Kalau bicara itu seperti kosong, nggak ngerti gitu. Sebab itu cuma emosi yang kita keluar. Malah jika orang-orang seperti kelaparan, seperti ya ini ada agak marah. Udah lama ya, makanya nggak dikasih. Ya, makanya kalau kita
jangan umpamanya begini, jangan coba istilahnya bergabung dengan jin, kekuatan jin begitu gini kelihatannya. Jangan kita coba-coba Fungsinya buat apa ini? ini bahasa kekuatan pengikat ini kekuatan agar disegani akan ada power. Tapi ini tidak masuk, yang bawa ini cuman masuknya itu menempel di nafsu, emosi udah menempel. Nafsu jadi bertambah. Makanya bawaannya kalau masuk itu berlipat-lipat, melebihi kapasitas yang lain. Bentuknya Kijing. Kalau itu ada yang ngomongin putra akalnya itu mah kalau menurut saya kijing mingkem kalau orang Jawa Cilacap. Ya, itu bentuknya. Saya gak tahu bentuknya atau nama-nama kijing. Tapi saya yang panggil mah, yang berfungsi, yang membahayakannya itu bukan kijingnya, tapi hadam, pendampingnya. Ya kalau tahu silakan. Apa itu hadamnya? Nah, samakan kita itu kan itu Allah yang Maha tahu. Cuman orang itu cuman kita melihat ciri-ciri. Nah, begitu. Nah, cobalah kita dokter penyakit. Cuma lihat ciri-ciri. Ini naik darah cuma angka, darah mah kelihatan apakah tinggi berapa. Cuma kelihatan ciri. Orang itu bisa melihat cuman ciri-ciri. Tidak bisa. Kalau kita melihat akan hujan, kan tidak tahu ini hujan enggak. Cuma bisa ciri-ciri. Kita bisa nebak, wah ini akan hujan. Cuma lihat ciri-ciri. Nah, ini begini. Cuman saya melihat ciri-ciri di kekuatan hodam ini yang merasakan ke saya, yaitu hodam itu yang bermuncul dalam silamah mata batin saya, yaitu ya. Wallahu alam, Allah yang Maha tahu. Sekarang nih akan berlanjut ke tiasa canak we Indra. Ya ini sekarang seperti kujang. Kalau namanya ini udah kebanyakan kan itu. Ya ini kebanyakan buatan memang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa itu malahan di pasar pakai banyak yang begini, tapi kosong. Yang kita akan terasa khasiatnya itu kalau diisi dengan khodam. Tapi saya ada selama saya mengungkap khodam dari pusaka tidak ada khodam yang malaikat, khodam yang masuk nabi atau gimana. Kebanyakan khodam para jin atau para ya setan-setan kebanyakan mah, seperti ada pocong mah, pasti ada ya jin-jin yang menyeramkan. Ya maka saya digambarin seperti gitu. Nah, makanya jangan dekati. Kan orang aja seperti saya orang, tapi kelihatannya kan serem, gak enak. Apalagi mendekati jin gitu. Kalau nampak, waduh, kalabur mungkin. Nah, sekarang sudah jelas. Jelas. Getaran. Saya kalau panggil dulu, masukkan ke saya apa. Saya belum tahu ini kalau tidak dimasukkan apa-apanya. Bismillah. Saya izinkan kepada Allah yang punya menguasai makhluk, saya akan izin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya izinkan yang memasukkan khodam ini, saya izinkan masuk ke dalam tubuh saya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ya khodam ya Roh ya Gaib. Bismillah ya Allah ya khodam ya Rahim ya khodam ya Gaib. Allah. Assalamualaikum. Tias sarang Aki anu aya di dieu. Ki ieu hoyong terang nu gaduhna tujuan Aki teh naon di dieu teh sebenarnya? Nganggo naon tujuanna? Ngajagaan? Ngajagaan hubung. Oh, bisa aya nu goreng ka jalmina. Oh, tapi abah masih tapi abah hoyong kitu mun energina bangkit deh kudu kunaon tah? Kudu kunaon?
Naon? Naon syaratna tah? Ya Dog hayam dikumahakeun. Oh simpan we samieuna. Gitu. Ya turun atuh nya Ki. Jadi ganten terangeun gaduna nya. Nya. Aduh, apa ya yang ngalek. Aduh. Lu lagi harus Gimana? Yang satu lagi nih. Ini ada yang nanya. yang nanya. Hodam sama Maaf mau nanya Pak, jin sama hodam apa bedanya ya? Ya. Buat Pak Pak Ibnu Pulan bin Pulan. Hodam itu kalau kata di Quran itu hodam pendamping. Jin itu makhluk Allah tapi makhluk istilah mah tidak berwujud gitu. Hodam status hodam. Di setiap manusia itu punya hodam, pendamping. Gitu ya. Hodam. Kalau kita di pabrik mah hodam itu satpam. Nah, punya pendamping, punya kalau yang penjaga lah itu hodam, misalnya hodam. Kalau disebut hodam itu kan nggak kelihatan. Ayah hodam jin, hodam mungkin arwah roh anu coba ayah kuntilanak. Nah, yang dipakai oleh ahli santet, ahli pelet, hodam, tapi hodamnya mungkin dari hodam jin korin, dari hodam jin lah kebanyakan hodam jin. Berarti berupa jin. Ya, berupa jin. Hodam itu namanya pendamping. Beda Sebetulnya. tugas, beda tugas. Otak saya harus tahu ini hodam apa ya. Mungkin hodam ayah hodam kakek, ayah hodam nenek, ada hodam kuntilanak. Jadi di situ hodam itu pendamping. Dan kita semua sudah dari dulu dari Allah sudah sebetulnya kita sudah punya pendamping. Kalau tahu mah. Nah, itu hodam bisa hodam malaikat pendamping lah, pendamping sebab hodam itu bukan apa-apa pendamping. Ada yang ngomen lagi Ya, Ki. musrik Musyrik katanya. ya memang itu musyrik, makanya jangan kita mengabdi kepada setan. Kita banyak masalah, masuk ke kuburan, masuk ke gua tapak gimana. Makanya kita kalau ada masalah, ada urusan, kita adan, kita sholat, kita berwudu, kita sholat hajat, wirid. Ada dalam Quran mau apa kita wirid kita agar kita dekat kepada Allah, jangan minta ke lain selain Allah. Makanya kita itu seperti batu pusat, tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah ya, begitu. Memang musik, awas, hati-hati, jangan coba-coba, Jangan percaya pada batu kayak gini. Please, apalagi batu. nah, kita sholat perbanyaklah dengan khusyuk ya, sekarang. Jadi tidak ada komen. Nah, Satu lagi nih yang terakhir, batu. Nah ini batu, ini seperti batu, tapi ini batu lemah sebetulnya, tidak ada penghuninya, sudah pergi entah jauh. tidak diurus bagaimana, sudah jauh, udah kemana, kosong udah, tapi saya orang panggil mungkin ada alat tapak-tapaknya atau gimana, memang sudah datang. Jadi ada kalau ini tapak itu kalau rumah itu mah bekas Singgahan. saya panggilkan. Makanya saya diungkap-ungkap itu jangan tertarik oleh jimat, yang agar kita tidak tertarik jimat. Kelihatan kan hodam itu tidak ada yang malah mah, bukan yang masuk itu langsung ngaji, langsung istilah mah takbir, nggak ada hodam itu, semuanya hampir hodam. Sekarang saya panggil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Allah, Allah ya Khadam ya Babi ya Rah ya Khadam ya Babi ya Allah, saya izinkan masukkan ke dalam tubuh saya agar saya tahu apa ini membahayakan atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Assalamualaikum.
sampurasun. Nyeri kunaon anjeun nu aya batu ieu tugas anjeun teh naon di dieu teh aya batu ieu teh tugasna naon hah pemikat atau naon oh pemikat tapi tos teu di dieu deui kitu tos teu di batu deui kunaon tara di Paraban hah atawa teu betah di dieu seorang jalmina teu betah nya kunaon ieu teh kunaon istri ya kunaon jeung nangis wae kunaon nyeri mana luntang lantung ayeuna kumaha nyeri eta kunaon nyeri bisa nyeri kitu kunaon kunaon jasa nyarios teh jasa nyarios nyeri jadi nggak bisa ngomong sakit katanya bagian sakit nggak bisa ngomong ada ya sudah tuh ya susah ya mungkin ada sahabat-sahabat tadi merasakan enggak, ada yang merasakan enggak gitu. Nanti komen yang merasakan. Tadi yang terakhir itu susah bicara. Nah, mungkin yang memang tidak semuanya tidak bisa bicara, mungkin ada mungkin istilah orang keadaan lah tragis, keadaan sedih, keadaan tidak yang kalau khadamnya yang menyerang, yang keras pasti bercerita, orang bertindak pasti memang itu khadamnya lama tidak jahat lah, tapi tetap saya tidak setuju kalau ini diurus, lebih baik dibuang, lebih dibersihin, kembali kita ke jalan Allah. Nah, seperti banyak sholat, banyak sholawat, istighfar, banyak sholat hajat. Kalau mau apa-apa kita minta kepada Allah. Nah, sampai itu mah cuman itu tidak ada kekuatan apa-apa. Sudah mungkin. Ya sekarang kalau tidak ada yang komen lagi, mungkin iya aja Indra naon barang berupa batu sareng Krishna minat Kang Yos sareng bade pangecekeun barang naon hodamna wae atau napi awon turun ya biasa dicandak gitu. nah tadi nak foto aja. Nah, foto bisa dikirim bisa foto. dikirim lah Foto ke juru panon sementara kirim ya foto. Saya akan dibalas lewat Mang Indra Panca. memang ada lebih puas yang datang kalau itu mah sifat sementara enggak daripada kita bertanya-tanya dalam hati lebih baik diungkap. Nah, jangan lupa subscribe YouTube Nah, Juru ini Panon. ke tadi waktu kita rupiah apakah ada yang merasakan enggak? Ya, Silakan. kalau ada yang merasakan tadi pas mengikuti Saya rupiah di awal, akan menjawab. komen. Selanjutnya merupiah ini bisa rumah di rupiah, bisa tempat usaha di rupiah, bisa diri kita di rupiah, dan bisa semua barang-barang di rupiah untuk pembersihan dari medan, yaitu gangguan-gangguan dari orang-orang memegang-megang jimat bukan itu. Nanti akan terhembus ke bawah gitu. Nah, udah beres. Mau nunggu komen dulu. Ya kan Silakan 1 menit Ya, lah bisa. ditunggu. Ya, Nah, 1 menit lah tunggu komennya. itu malam minggu lah, malam panjang. Jadi Mudah-mudahan ada lagi yang komen. Bebas komen apa saja, Ya. apa saja. Tidak akan saya Mau kritik, mau saran. Nah. akan saya tanggapi. mau kritik, saran, Jangan apa, segan-segan, cacian. jangan gimana lah, jangan apa sok. Terus aja lah. Komen gimana apa saya terima. Itu berarti saya berterima kasih, berterima kasih kepada yang sudah komen. Mudah-mudahan komennya dibalas bawah.
jadi kebaikan. Ya. Tadi bisa masuk fotoin di sini. Udah gak ada wae ini teh. Udah. Ya, sekarang tutup aja. Tutup aja lah. Dan nanti next time lagi Next time. Sekian. Nah, Sekian nanti saja. mah kalau ada tempat lah saran tempat buat Ya. buat penelusuran. Ya, nanti Saran tempatnya boleh dong. kasih tahu lah Kasih tahu yang info-info paling ekstrim. ya. Seperti villa atau tempat angker lah tapi yang ada mitosnya gitu. Ya. Kalau bisa tempat keramat yang disegani oleh Sama izinnya nih. ya sama izinnya kalau bisa gitu saya. Jadi saya kesana. Nun Pak punten ai awalna hodam eta di mana? Ya, hodam dari hodam yang di mana? Saya belum tahu ini. Yang hodam di mana, yang di diri, yang di rumah atau yang di keris atau yang di pusaka atau di isip itu belum tahu jelas. Itu cuman sebenarnya hodamnya dari mana. Tapi kalau dari manusia mungkin sudah Ya, dari pertama lahir ya. ya itu mah hodam mah beda lagi. Ini hodam kebanyakan hodam dari tarikan seperti pernah kita mandi kembang di dalam lah di air dengan kukusan sasajen atau pernah kita masuk ke guha sampai minta kekuatan, minta rezeki, minta lancar usaha. Pernah masuk ke dalam kayu, tangkal kayu besar, atau pernah kita masang susu, banyak lah. Jadi, itu hodam itu banyak faktornya, banyak jalannya, banyak yang tertariknya. Ya, mungkin tidak mungkin kita stres mungkin ada hodam yang mau masuk bisa. Sampai itu hodam jin, kebanyakan hodam jin lah, jin iblis. Kalau sudah masuk mungkin tidak akan keluar lagi kalau tidak kita dekat-dekat dengan kepada Allah. Kita menjalankan wirid dan sholat tidak akan keluar, malah mengendalikan pikiran, mengendalikan hati, mengendalikan pikiran-pikiran kotor untuk malah menunggangi emosi-emosi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit berantem, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit gundah gelisah, yaitu ya itu berarti ada kita hodam yang tidak beres. Ada hodam rangkepan, bukan hodam kita asli. Kalau hodam kita mana suci gitu. Kalau hodam kita ya sebetulnya aslinya itu hodam malaikat karomah. Berarti ada hodam yang negatif. Yang disebut negatif itu istilah pikiran begitu mengalirnya ke dalam kecelakaan, kebahayaan, sifatnya menyakiti hati itu, mau membalas dengan kuas itu. Sebenarnya itu kadang-kadang yang negatif. Nah, yang ngomong lagi buat Panugi Ocol, apa hodam bisa menjauhkan dari sholat meskipun hodam Islam? Tidak. Tergantung. Hodam kita mah tidak akan jauh. Kalau hodam iblis, setan, jin, insya Allah jauh. Tapi sembahyangnya, sholatnya yang gimana? Kalau cuma sholat Allah berilah asal-asal mah tidak bisa. Itu berarti gerakan setan. Kalau sholat kita cuma sholat tidak khusyuk, tidak sempurna atau tidak, jadi itu dibawanya oleh gerakan yang dikendalikan oleh setan. Makanya kan ada yang sholat rusuh, sholat gancang, bacaan sering kelewat, kadang waktu sholat ada beberapa rakaat itu godaan sangat kita gagal menuju kesempurnaan kita sholat. Itu jawabannya. Nah, ada yang ngomong lagi buat Pak Erigian, bah abi gaduh batu misterius ya. Dibuang balik teh insya Allah ke saya lah. Nah, bisa datang lah, bisa bawa lah ke sini itu balik lah. Saya kan mungkin kalau mau batunya saya buang hodamnya itu, kembalikan lagi ke asal dari mana. Makanya itu diungkap, harus tahu keterangannya dari mana asalnya, ataukah itu dari keturunan leluhur. Itu banyak dari leluhur ngasih barang, katanya ngimpi ambil aja di sana, pas dilihat ada ambil. Itu ada dari keturunan leluhur kita yang punya mungkin pusaka yang istilahnya menghilang, nanti mewarisi ke keturunan yang cocok. Nah, itu
itu banyak. Nah itu dari misterius dari mana asalnya saya belum dijelaskan, ataukah penemu, ataukah dikasih, atau dari mimpi-mimpi dikasih ini. Bisa kirim foto. Besok-besok bisa kirim foto. Nah, kan ada begini, ada banyak saya ngimpi ada dikasih batu ali di dalam bantal. Ternyata pagi-pagi dibuka ada, ya itu aja. Mungkin udah dikirim, mungkin dari setan bisa, dari wid-wid kita ada, dari mantra-mantra kita ada, dan ada dari keturunan. Biasanya kalau dikasih batu pusaka di keturunan, kalau orangnya sedang stres, gelisah, atau sering keadaan galau, itu sok dikasih. Katanya dari hodam itu untuk menjaga, padahal itu menyesatkan kayak gitu. Nah, itu jawabannya Pak Rigian. Ya. Bolehlah kalau ada fotonya, foto lah kirim foto. ke Juru Panon. Dia lebih bagus itunya ya. Ya. Balik lagi enggak? Ke saya balik lagi enggak, ke saya dikasih ke saya, tapi saya enggak mau. Saya enggak punya jimatnya, nanti dikasih lagi itu untuk percobaan. Di saya 2 hari, kalau mau lagi ambil lagi ke sana. Coba saya pulang enggak gitu. Apakah ada apa reaksinya, ataukah ke saya nyerang apa gitu. Saya mau tahu mengungkap ini. Saya memang jarang diungkap hodamnya, untuk kadang-kadang kebanyakan membanggakan barangnya. Wah, ini barangnya batu wulung sungsang raja Brajamsi banyak, ini keris waktu dulu. Jadi yang dibawakan kadang-kadang luarnya, sedangkan ke dalamnya nggak tahu apa itu dalamnya, apa itu membantunya, apa maunya, apa ngurusnya gimana, apakah udah masuk ke saya atau belum, itu ya begitu. Kan? Nah, begitu jawabannya. Mudah-mudahan tidak puas. Mudah-mudahan tidak puas. Biar penasaran. Ya, udah penasaran. Masih banyak. Oke deh, nanti mungkin live nanti kalau ada waktu lagi ya. Kita bakal ngadain lagi ruqyah online-nya. Nah, tidak ada yang mau nanya lagi? Oh, ini ada. Juru Panon justru komen negatif kalau kita jadikan kritik dan saran itu bisa buat kemajuan kita. Amin. Kalau komen negatif di blog berarti antum gak bisa belajar dari kritikan orang. Iya. Ya. Kami selalu terima kritikan orang. Ya, Tapi kalau bahasanya yang kurang ini mah ya kurang mengenakan gitu. Itu mah bukan kritik, bukan kritik, itu mah menghina lah, bukan membangun. Tapi mungkin ya itu sifat orang itu kan ada yang iri atau gimana lah gitu, gimana itu sifat orang. Kalau kritik saran bisa diterima, bisa. kalau bahasa kasar enggak. Saya bantulah Ini kalau ada kesalahan, ada kurang kuat, atau ada kata-kata yang salah, saya minta dibetulkan aja. Saya itu manusia biasa. Pami hodam tadina brutal eta tiasa jadi baik teu. Nggak bisa. Sifatnya atau sudah sifat yin. Ada sifat dari dulu, setan, iblis tidak dari dulu kan ada sejarah. Tidak baik terus menggoda manusia, akan menjerumuskan, akan tidak ibadah, tidak jauh dari Tuhan lah. Agar kita jauh dari Allah. Makanya banyak penipuan. Supaya uang banda mah ada kekuatan-kekuatan gimana lah. Silakan lah 2 menit 2 lagi menit lah. Oh, saya dari Cilegon. Ya. Boleh nanya nggak Ya, Pak? ya. Saya dari Cilegon. Siap, Sok, Mangga. mau. Oh iya. Salam kenal dari Bandung. Kalau nanya lagi nggak apa-apa ya. Nah, siap. Silakan lah kalau mau nanya. Silakan Salam dari juga. dari Cilegon. Insya Allah mudah-mudahan Mau Allah. nanya apa silakan. Yang dari Cilegon boleh silakan mau nanya apa. Nanti dijawab lah satu. Mumpung waktu masih ada. Tapi tetap sebagai yang maha tahu Allah, yang paling tahu Allah. Orang itu cuman kadang mengira-ngira, kadang lihat ciri-ciri, tidak. Contoh aja kita penyakit, kan tidak tahu sendiri ada tidak penyakit tidak tahu gimana bentuknya, gimana panjangnya, gimana lebarnya, ya begitu. Makanya kita Allah yang paling tahu. Cuman kita mah sebatas kemampuan ilmu, ukuran ilmu.
Nah, 12:30 1:30 lebih 5 Udah nggak kerasa guys waktu. malam minggu, malam panjang lah, bebas. Saya sedikit bingung dengan rumah saya. Gimana? tadi orang Cilegon Cilegon. Mana? Bingungnya kenapa Ya, ada apa sebetulnya? Pak Alipah Hibat Alipah Hibatillah. Males kami tahu gimana? kalau bisa mah HP-nya boleh ya di video Ya, nanti kalau dilihat bisanya, rumah-rumahnya ya bisa. kalau bisa Hmm. ini di live gabungkan. Bisa Mau digabungkan. melihat rumahnya. Kira jawabannya gimana? Jadi, Pertanyaan. Kalau Jadi boleh bisa lihat situasi rumahnya. Nah, bingung dengan Jadi rumah bingung. nanti belum ngebalas nggak tahu bingung kenapa ya, memang lagi secara awal ya negatif. negatif Ada hasil tinggi itu mengganggu bagaimana? Sok, jelaskan Udah. Sok. Bingung mau jelasinnya. Sudah Sudah hampir hampir. 1 tahun saya bawaannya malas kalau pulang ke rumah. Jadi, Tapi maaf ini, memang udah kelihatan energi negatif malah ke saya nyerang. Ada sesuatu makhluk yang tinggi besar berdiam di sebelah kanan. Kalau dari dapur sebelah kanan ada sudut. Ya itu, memang itu bawaan bukannya malas-malasan, malahan gak enak, gak nyaman, malah kalau sendirian agak perasaan takut gitu, perasaan takut. Malah kalau marah itu kurang-kurangnya tidak terkendali. jadi gitu ya. Ya. Ada Jawaban lagi. Tak pertanyaan lagi. Kalau bisa mah di ini ya ya Secara langsung pribadi gitu pribadi. bisa Nah, kalau mau biar dibersihin enak, gitu ya. rumah nanti ini mungkin rahasia dan nantinya ada yang disebut fitnah gimana lah. Nah, kalau terbuka ini. Salam kenal, saya dari Bandung. Saudara saya suka dikendalikan sama Hodam dan Ya. marah-marah gak jelas, itu bisa sembuh nggak? Itu maaf, Apin maaf, Solmed. maaf namanya siapa Apin. yang dikendalikan itu namanya siapa, saya akan yang tembuskan mata batin saya. Maaf, namanya Bisa siapa. ini namanya siapa? Ya. Nanti. Oke. Saya dari Bandung, mau tanya dong, jualan saya jadi menurun drastis, apakah ada yang sirik apa gimana, takutnya ada yang naruh yang negatif apa gimana. Sandi Serpihan. Memang ada energi negatif untuk membekukan. Coba bapak modal berapapun akan beku. Nah, banyak kerugian. Ya mungkin Yang bawanya ke pikiran kita. Kalau sudah merudet, rudet banyak rudet. saya lagi di mertua, Ya. banyak orang Yang bilang tadi, lau rumah, saya ada sesuatu yang tadi rumah itu. Gimana? Yang rumah. Lagi di rumah Dia mertua, malas pulang ke rumah. Ya. Ada sesuatu. banyak yang bilang ada sesuatu di rumah itu teh. Soalnya dianya nggak diam di situ di rumah mertua, tapi banyak orang bilang di rumah yang males didatengin itu banyak sesuatu. Memang itu kalau mau mendiami rumah itu, kalau kita di rumah dipaksain nanti akibatnya jelek kalau tidak punya kekuatan. Sebab efeknya yaitu mungkin marah-marah, mungkin perasaan-perasaan cemas, perasaan emosi tidak terkendali. Memang itu ada sesuatu makhluk tinggi besar berwujud jin untuk apa itu untuk ya udah aja segala itu cuman. Ada nomor WA gimana katanya yang tadi yang dari Cilegon. Bukan kau coba. Iya, yang tadi rumahnya itu. Mungkin nantilah Nah, bisa di ini Pribadi. bisa di inbox ke ini Facebooknya Ya. Ki Idin Bewok ya, ya, Facebooknya bisa lah. bisa di inbox Juga bisa ke langsung. ya di inbox aja. Mana lagi? Daru Badro Naya. Assalamualaikum, saya dari Bandung. Saya mau tanyakan penyakit saya di dada. Ini penyakit Real medis apa non medis, hatur nuhun.
Daru Badro. Ini penyakit medis, tidak apa medis. Ini mungkin penyakit dada, ada yang seperti gimana? Mungkin ada infeksi, seperti infeksi atau apa seperti nyeri itu. Ya seperti nyerinya seperti perih, kurang perih, nyerinya perih, nyeri. Ya mah mungkin infeksi mungkin apa. Ini bukan penyakit benar-benar, tetap harus diobati dengan medis. Yang tadi yang ini namanya Ipan Maulana yang dikendalikan oleh Hodam. Nah, semenjak ada yang ngasih amalan ya, jadi tidak terkendali. Ya. Yang tadi siapa namanya? Ipan Maulana. Nah, ini ada Hodam satu macan, kedua ada kakak berjawara. Ini memang tidak tahan ini orang sebab wadahnya kotor waktu masuk, makanya halus yang baik itu dihilangkan sebab ini bisa terkendalikan olehnya di karcina kepasiaan atau gluten malah jadi gampang tersinggung, hampir setengah tapi mungkin setengah kejiwaan itu terkendalikan. Ya sudah masuk ke saraf otak, jadi otak itu dikendalikan oleh itu dikendalikan oleh Hodam itu, makanya cepat marah-marah. Itu sudah masuk dari sini masuk, di sini masuk, udah masuk. Jadi seperti gimana di luar kadang alam bawah sadar, yang gitu aja. Itu aja. Ya, itu harus dibersihin, itu mah harus diruqyah, harus dimandiin, harus sama yang dibersihin itu kan di mana-mana harus pakai air, tidak pakai apa. Mungkin amalan-amalan itu amalan narik kekuatan gaib yang tidak tahu jalurnya. Amalkan saja, tentu makan jangan kita amalkan mantra apapun tanpa guru. Kalau cek bahasa namanya nyamanan, tidak ada aturan. Makanya kita bertahap kalau berilmu Hodam itu jangan coba-coba. Misalnya kita menggeluti Hodam atau goib jin itu bahaya mengganggu pikiran. Alhamdulillah turun kasadayana khususnya ka Abah sareng jurupanan sing langgeng acarana sareng barokah amin. Amin. Sami-sami kita mudah-mudahan kita barokah, mudah-mudahan kita dilancarkan, diselamatkan. Mudah-mudahan acara ini untuk istilahnya menyadarkan dari orang yang kita banyak sekarang mengabdi kepada setan-setan. Punten Bah bade naros ari Hodam anu dominan dina diri abi naonnya Bah sketsana kumaha Bah sareng efek negatif sareng positifna naon Bah not ya. Pernah mengamalkan amalan diri Hodam yang dominan seperti kakek-kakek. Makanya kita sering terusik, sering cepat tersinggung lah, cepat gampil nyeri hati gimana itu cepat tersinggung. Sebab ini Hodam itu bukan Hodam untuk ketenangan, Hodam untuk kebahagiaan, tapi Hodam ini untuk memang itu jaga diri, tapi jaga diri itu tidak baik. Sebab itu untuk simak, katanya itu untuk agar kita disegani, ada ditakuti. Hodamnya salah itu, salah. Nah yang tadi yang dagangan itu solusinya gimana buat tempat jualan saya kalau emang ada yang naruh yang negatif? Ya kalau solusinya kita media, kalau media mah ada seperti air, pakai garam, dan untuk membersihkan tetap pakai ruqyah, di tempat dagangan. Sampai Riansah nih, maaf Ki, orang tua saya sakit-sakitan perutnya udah hampir 2 tahun, ke medis udah di rongsen nggak ada penyakitnya, itu kenapa ya? Siapa lah namanya? Namanya Heriansah, namanya Yadi Supriyadi orang tuanya. Ini bukan, tapi maaf deh, ini memang ini penyakit bukan medis. Begini,
kalau diobatin kemanapun tidak akan sembuh, sebab ini syariat. Ini ada kekuatan jin. Ada yang makhluk seperti duduk di perut, rambut seperti saya, begini, acak-acakan begini lah, berwujud laki-laki. Tujuan apa? Ini ada orang pernah sakit hati. Ini udah lama, sebetulnya udah lama bersarang di sini. Makanya kalau udah bersih di madam itu bisa ke dokter, bisa. Kalau sudah Nanti tembus obat-obatnya. Kalau terus tidak belum dibersihkan mah terus aja tidak akan pengaruh. Makanya ini bawaannya seperti kalau malam ada yang rasa keeng, kalau Sunda mah keeng, takut lah. Nah, gitu asa ada gimana yang ada di berhadapan ke mukanya. Caranya gimana? Harus diruqyah yang warung tadi. Ya lebih baik diruqyah. Sifat sementara bisa pakai air, pakai garam. Bisa sementara waktu ruqyah, nanti kedua siapkan air. Kalau bisa pakai kembang, pakai air kelapa hijau. Apa simbol itu air kelapa itu paling bersih. Memang tidak bisa pakai adas, tapi yang itu di atas airnya dan di benteng dijaga dari polusi apapun itu tidak akan tembus. Kalau air kelapa murni tidak ada kimia. Bisa datang ke sini juga bisa ya. Insyaallah. Udah mungkin lah. Ya aja. Udah terlarut malam sudah. Terima kasih. Jam berapa nih? Jam 1 kurang. Jam 1 kurang. Sekian saja, saya akan ditutup ya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa fid wa taban qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawina bi sakaratil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian saja, terima kasih yang sudah komen, yang sudah bergabung, yang sudah menonton. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya boleh di inbox. Subscribe Julpanon.